Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya, Danang Prawira Nugraha, di channel Kuliah Pak Danang. Untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai satu kompartemen terbuka, eh, farmakokinetik, dengan satu kompartemen terbuka secara IV bolus dengan menggunakan data darah. Kita kemarin sudah belajar mengenai apa eh, bagaimana cara menggambar kadar obat di dalam darah dengan menggunakan kertas semilog. Kemudian kita juga bisa pernah pertemuan kemarin belajar bagaimana cara menghitung parameter farmakokinetik dengan menggunakan Excel dan kawan-kawannya. Hari ini kita akan langsung ke aplikasinya saja, bagaimana menghitung kadar obat dalam darah dengan menggunakan uh, apa dengan pemberian secara IV, tapi dia digunakan secara bolus dengan menggunakan data darah. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan juga bisa diaplikasikan bagi masyarakat demi kemaslahatan bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Ini untuk referensinya masih sama, buku-buku yang biasa saya gunakan. Kemudian ini. Nah, pemberian tunggal atau pemberian bolus. Model kompartemen adalah salah satu cara yang biasa digunakan untuk menerangkan profil farmakokinetik. Jadi, waktu di awal-awal kemarin di awal pertemuan kita sudah pernah untuk menjelaskan kompartemen itu apa sih? Kompartemen itu menganggap tubuh itu sebagai sebuah kamar atau sebuah chamber atau sebuah wadah yang akan menerangkan bagaimana akan mempermudah profil farmakokinetika dari suatu obat. Nah, tubuh itu dianggap sebagai satu sistem tunggal atau satu kamar atau satu chamber atau suatu wadah, meskipun tidak memiliki makna fisiologis maupun makna secara anatomis. Jadi kalau yang kemarin di pertemuan kedua atau pertemuan pertama, kemarin ada gambar di mana tubuh kalau diberikan obat maka akan berubah menjadi merah terlebih dahulu pada langsung berwarna merah. Itu menganggap tubuh sebagai suatu model sebagai satu kompartemen atau sebagai suatu wadah. Gampangnya tubuh itu dianggap sebagai sebuah gelas, di mana kalau kita memberikan pewarna dalam gelas tersebut maka langsung berwarna sesuai dengan warna yang kita berikan pada gelas tersebut. Nah, itu yang dianggap sebagai sistem tunggal atau sistem satu kamar atau satu kompartemen. Nah, ini digunakan hanya untuk mempermudah menjelaskan farmakokinetik itu seperti apa, tapi dia tidak memiliki makna fisiologis. Seperti itu, ya. Model satu kompartemen terbuka merupakan model yang paling sederhana dalam menerangkan nasib obat di dalam tubuh setelah pemberian intravaskular maupun pemberian ekstravaskular. Nah, nasib obat kan ada 4 ya, yang kemarin yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu adalah nasib obat yang ada di dalam tubuh. Apakah dia mengalami absorpsinya secara ekstensif di usus atau di lambung, itu bisa kita pelajari bersama-sama dengan menggunakan ilmu farmakokinetika. Nah, kemudian kita juga bisa setelah pemberian intravaskular maupun ekstravaskular. Intravaskular itu adalah pemberian yang langsung masuk ke pembuluh darah. Contohnya adalah intravena, intraarteri maupun intrakardiak. Kalau intravena ya kita sudah tahu, intravena itu adalah pemberian langsung ke pembuluh darah vena. Kalau arteri itu adalah pemberian melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan intrakardiak adalah pemberian obat masuk langsung ke jantung. Tapi ini jarang dilakukan. Maupun pemberian secara ekstravaskular. Ekstravaskular itu di luar dari pembuluh darah. Nah, contohnya adalah pemberian secara peroral. Baik itu pemberian secara bentuk sediaannya tablet, liquid, kemudian perektal penggunaan secara suppositoria, kemudian intramuskular, pemberian di otot, kemudian subkutan maupun intraperitoneal. Itu adalah pemberian-pemberian yang dilakukan secara ekstravaskular. Nah, kemudian tubuh itu dianggap sebagai suatu kompartemen terbuka.
Kenapa dianggap sebagai suatu kompartemen terbuka? Karena obat yang masuk mengalami metabolisme kemudian menjadi metabolit yang akhirnya dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Nah, itu kalau yang terbuka. Kalau yang tertutup kan obat tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya dinamakan sebagai konsep kompartemen yang terbuka, bisa masuk dan juga bisa keluar. Ya sama aja, anggaplah seperti sebuah kamar. Kalau nggak ada pintunya kan tertutup kan, tertutup berarti nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar, seperti itu. Berikutnya, nah, jika tubuh diasumsikan sebagai suatu kompartemen, tidak berarti kadar obat di dalam darah atau jaringan atau organ, akan tetapi tidak berarti kadar obat di dalam darah setiap jaringan atau organ, akan tetapi asumsi merupakan perubahan kadar obat di dalam darah mencerminkan perubahan kadar obat di dalam jaringan. Maknanya seperti apa? Kalau kita melihat pada PowerPoint yang sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya, kita tuh menganggap tubuh itu sebagai model sebagai satu kompartemen. Nah, begitu obat dimasukkan, maka dia akan masuk ke peredaran darah. Dari peredaran darah, kemudian dia akan menuju ke jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Ya, setelah dia masuk ke dalam jaringan yang ada di dalam tubuh, maka yang terjadi berikutnya adalah begitu kadar obat di dalam darah itu turun, maka kadar obat yang berada di dalam jaringan tersebut akan berpindah menuju ke pembuluh darah, sehingga bisa kita asumsikan bahwa perubahan kadar obat itu mencerminkan kadar obat yang berada di dalam jaringan, seperti itu. Jadi kalau kadar obat di dalam darah itu sudah penuh, maka dia juga akan berpindah menuju ke dalam jaringan, seperti itu sederhananya. Kalau sebaliknya, kalau di dalam di dalam pembuluh darah itu kadarnya sudah turun, maka yang di jaringan itu akan lepas dan menuju ke pembuluh darah, seperti itu. Nah, asumsi berikutnya adalah bahwa eliminasi berlangsung mengikuti kinetika orde 1. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar, kinetika orde 1 itu adalah fraksinya yang berubah secara konstan, bukan jumlah obatnya yang berubah secara konstan. Nah, selain itu juga kita ketahui bahwa kinetika orde 1 itu tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi enzim atau tidak dipengaruhi oleh suatu zat yang memetabolisme tersebut. Enzim lah yang paling sederhana. Itu tidak berlangsung mengikuti kinetika orde 1 tersebut. Oke, berikutnya. Kalau ini adalah contoh dari kinetika orde 0 dan kinetika orde 1. Kemarin kita sudah belajar. Ini untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan. Nah, misalkan kalau obat mengikuti kinetika orde 1, maka yang berubah adalah fraksinya. Misalkan dia berkurang 0,1% setiap jam. Maka dari begitu obat setelah disuntikkan secara intravena, jumlah obat di dalam tubuh itu 1000. Kemudian 1 jam berikutnya berkurang sebanyak 0,1, maka berkurang menjadi 100. Kemudian berkurang lagi pada jam kedua berkurang 0,1, berkurang lagi menjadi 810. Jam ketiga berkurang lagi menjadi 7,29 dan seterusnya sampai jam ke-6. Nah, jumlah obat yang dieliminasi pada jam sebelumnya maka juga akan berubah sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan jumlah obatnya. Semakin kecil jumlah obat yang ada di dalam darah atau yang ada di dalam tubuh, maka jumlah obat yang dieliminasi pada jam sebelumnya pun juga akan berkurang secara proporsional. Nah, coba dibandingkan dengan kinetika orde 0. Kinetika orde 0 itu yang berubah adalah jumlah obat yang dieliminasi. Misalkan pada jam ke-0, begitu obat diberikan secara intravena, maka kadarnya ada 1000 mg. Ya, 1000 mg pada jam pertama berkurang 100 menjadi 900. Jam kedua berkurang lagi 100 menjadi 800. Begitu seterusnya sampai jam ke-6. Nah, fraksi obat yang dieliminasi itu juga akan berbeda-beda. Seperti ini. 0,10, 0,11, 0,13, 0,14 dan seterusnya. Maka kalau kita memperhatikan, jadi semakin besar fraksi
semakin kecil kadarnya, maka fraksi eliminasinya juga akan semakin besar seperti itu. Nah, berikutnya pemberian intravaskular dengan data darah. Kenapa kita menggunakan data darah? Karena data darah itu adalah data yang paling mudah untuk diambil, untuk dikolek atau dikumpulkan, ya. Nah, itu jadi kan karena kalau misalkan ada pasien dirawat di rumah sakit, biasanya kalau pada di rumah sakit di luar negeri itu biasanya ada yang namanya TDM atau therapeutic drug monitoring, dan biasanya kita juga sekaligus mengambil dari data darah dari pasien yang ada tersebut. Jadi kita tidak mengambil data yang lain-lain, yang lain itu juga ya sederhananya kita tinggal nemplok aja deh. Nanti yang kita butuhnya datanya seperti ini, nanti kita tinggal di apa ya istilahnya, tinggal dihitung, dikalkulasi berapa kadar obat di dalam darah. Itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia TDM sampai saat ini saya membuat video ini masih belum dilakukan untuk melakukan therapeutic drug monitoring seperti itu. Nah, data darah. Jika suatu obat diberikan secara intravena, bolus dosis tunggal, dan obat terdistribusi sangat cepat di dalam jaringan tubuh menurut model satu kompartemen, serta eliminasinya juga satu kompartemen juga, maka kecepatan hilangnya obat itu dapat dijelaskan dengan persamaan D besar per B per DT min K kali D per DB. Nah, anggaplah kotak ini itu adalah tubuh kita atau tubuh pasien lah, paling gampang. Tubuh ini adalah tubuh paling gampang, anggaplah sebagai tubuh pasien. Maka begitu obat diberikan, ya, dia diasumsikan menurut model satu kompartemen. Maka dia akan tersebar. Nih, di dalam kotak ini atau di dalam wadah ini, maka dia akan langsung tersebar warnanya. Anggaplah tubuh itu seperti sebuah wadah, ya. Begitu wadah itu yang berisi air, begitu obat itu kita masukkan, ya, obat itu anggaplah sebagai pewarna makanan atau pewarna cat atau apalah. Nah, begitu kita teteskan ke dalam ember tersebut yang telah berisi air, maka dengan cepat ember itu akan langsung berwarna merah karena dia akan terdistribusi dengan sangat cepat. Kalau obatnya terdistribusi dengan sangat cepat, itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya salah satu diantaranya adalah absorpsinya, itu juga akan terpengaruh. Nah, setelah obat terdistribusi secara menyeluruh, maka ada juga sebagian obat yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itu pun juga diasumsikan mengikuti model satu kompartemen seperti itu. Ya. Nah, DB adalah jumlah obat yang berada dalam tubuh kita pada waktu T setelah pemberian. Sekali lagi diingat, kalau notasinya itu adalah D, itu adalah jumlah obat. Jumlah obat, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu notasinya berupa C. Sedangkan K itu adalah tetapan eliminasi orde pertama melalui metabolisme, urin, empedu, dan lainnya. Jadi tetapan eliminasi. Jadi nanti kalau K itu ada yang K saja, kemudian ada KE, tetapan kecepatan eliminasi, kemudian ada namanya KA, ada namanya K10, K10, ada K21, K12, K23, K32, dan seterusnya. Itu nanti yang paling pokok adalah kalau K itu notasinya adalah tetapan eliminasi. Eliminasi itu kan berarti hilang kan, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau ada yang namanya KE berarti tetapan kecepatan eliminasi. Kalau eliminasi itu berarti obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Ada lagi namanya KA, tetapan kecepatan absorpsi. Absorpsi itu misalkan tetapan perpindahan dari saluran pencernaan, dari lambung, masuk ke dalam pembuluh darah. Ada juga K12, tetapan kecepatan perpindahan dari kompartemen 1 menuju kompartemen 2. Ada lagi K21. K21 itu perpindahan dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Tenang, jangan pusing dulu, pusingnya dipending dulu nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ada lagi tanda negatif yang di K ini.
negatif itu menunjukkan berkurangnya obat dari tubuh setelah pemberian obat IV secara bolus. Ya, secara bolus, saya jelaskan lagi pemberian obat secara IV bolus itu adalah pemberian obat secara injeksi tapi cuma 1 kali. Contohnya kalau misalkan ada orang yang sakit kepala kemudian pergi ke dokter diberikan injeksi seret. Nah, itu adalah pemberian secara bolus. Ada lagi kalau bolus ada pasien yang di rumah sakit, misalkan dia dirawat inap, diberikan obat X atau obat tertentu, kemudian pagi diinjeksi 1 kali, kemudian siang diinjeksi 1 kali, malam diinjeksi 1 kali. Itu adalah pemberian bolus tapi pemberian secara intermittent. Ada lagi pemberian infus. Kalau pemberian infus ya mungkin kalian sudah tahu lah. Pemberian yang continue atau yang terus menerus. Contohnya adalah pada saat pasien dirawat di rumah sakit diberikan infus misalkan orang yang mengalami demam berdarah, ada yang diberikan cairan berupa ringker laktat, atau pemberian pasien yang mengalami shock hipovolemi atau kadarnya kurang, maka ada yang diberikan infus berupa infus NaCl misalkan seperti itu. Ya, itu adalah infus. Jadi pemberian itu continue, terus menerus. Masuk ke dalam darah itu secara terus menerus. Itu adalah bedanya antara infus dengan bolus. Ya, kita kembali lagi ke sini. Oke, nah dari persamaan 1 jika diintegralkan menjadi persamaan D menjadi ini. dBT sama dengan DIV kali E pangkat min K kali T. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Silahkan tanya kepada teman-teman yang lebih mengerti. Jadi kita di farmasi kalau ada yang masih ingat pelajaran integral di SMA, bisa kita kulik satu persatu nanti pelajaran. Tapi karena terutama saya sudah lupa pelajaran bagaimana mengintegralkannya, itu pelajaran berapa puluh tahun yang lalu. Nah, maka kita langsung masuk aja ke sini. Jadi dBT, D besar BT adalah perubahan jumlah obat di dalam tubuh pada tiap waktu. Pada tiap waktu, bukan pada tipe waktu ya, ini salah ya tipe. Jadi ada perubahan jumlah obat di dalam tubuh pada tiap waktu. Perubahannya seperti apa? Misalkan setelah diberikan injeksi pemberian injeksi misalkan metampiron setelah diberikan karena pasiennya mengalami sakit kepala yang hebat, berapa jumlah obat pada jam ketiga setelah pemberian injeksi metampiron tadi secara IV. Kemudian berapa kadar jam keempat, pada jam ketujuh berapa kadarnya, seperti itu. Nah, sedangkan DIV itu adalah dosis intravena, adalah jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh pada waktu T. Sekali lagi, DIV itu adalah dosis intravena, adalah jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh pada waktu T, pada waktu tertentu itu tadi. Nah, jika persamaan 2 ini tadi, keduanya dikalikan dengan ln, maka persamaannya akan berubah menjadi ln dBT sama dengan ln DIV pangkat min K kali T. Nah, sekali lagi, kalau kalian melihat bentuknya seperti ini adalah persamaan regresi linier, hampir sama dengan persamaan regresi linier. Ya, kalau kalian masih ingat, Y sama dengan saya hapus. Oke. Y sama dengan BX plus A. Yes, sama. A ini sama dengan ini, dosis intravenanya. Kemudian BX itu sama dengan K kali T. Sama kan? Nah, makanya itu kita dalam menggunakan bolus intravena dengan data darah ini, kita lebih bisa menggunakan persamaan ln ini tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan itu dirubah dalam bentuk logaritmik natural atau ln? Maka kalau dirubah dalam bentuk logaritmik, maka ln dB sama dengan log dBT sama dengan log DIV sama dengan K kali T per 2,303.
Sama saja persamaan 3 sama persamaan keempat. Gak usah geger mana yang paling baik. Sama-sama baik ya. Mungkin yang satu ahlinya di log, yang satu ahlinya di learn. Nah, gak usah geger mana yang paling baik, mana yang paling sempurna dalam menerangkan kadar obat dalam darah. Semuanya sama saja. Ya, tetapi kita buat kesepakatan saja bahwa untuk untuk farmakokinetik kita pada kuliah saya maka kita menggunakan learn saja supaya seragam. Jangan sampai ada yang berpindah-pindah. Ya, kita seragamkan saja supaya kita belajarnya juga enak seperti itu. Kalau mau pakai log ya boleh saja sesuai dengan kesepakatan kita. Seperti itu. Jadi kalau saran saya sih kita pakai learn aja yang lebih memudahkan. Ya jadi sama saja sih. Oke, berikutnya. Nah, ada lagi yang namanya volume distribusi. Volume distribusi itu memiliki satuan volume. Liter biasanya. Nah, volume di sini tidak bermakna fisiologis tetapi merupakan model kompartemen di mana obat tersebut terdistribusi. Jadi dia tidak memiliki makna berapa dia dalam jaringan tubuh itu berapa banyak dia volumenya. Bukan seperti itu, tetapi merupakan model kompartemen di mana obat itu akan terdistribusi. Sampai sejauh apa dia akan terdistribusi di dalam cairan tubuh atau dalam jaringan tubuh manusia. Nah, rumusnya adalah DBT sama dengan VD dikali dengan CT. Nah, CT itu adalah kadar obat pada waktu tertentu. Misalkan pada kadar obat pada waktu tertentu. Misalkan kadar obat pada jam ketiga. Berapa kadarnya? Kemudian pada jam keempat, jam kelima, jam keenam, dan seterusnya. DBT adalah jumlah obat dalam satuan waktu. Maka sekali lagi saya jelaskan, kalau notasinya itu berupa D, itu adalah kadar. Itu adalah jumlah. Sedangkan C itu adalah kadar. Bedanya apa? Jumlah dengan kadar. Kalau jumlah itu misalkan satuannya miligram atau gram atau mikrogram ya. Sedangkan kadar itu satuannya adalah berat per volume. Misalkan miligram per liter atau miligram per 100 mili, atau bisa juga ppm atau bisa juga ppb. ppm itu part per million, sedangkan ppb adalah part per billion atau bagian per miliar. Jadi kalau ini ppm atau part per million, ada lagi ppb part per billion. Seperti itu. Jadi rumusnya kalau kita pengen mengetahui volume distribusinya, maka tinggal dibagi saja berapa jumlah obat. Kalau kita pengen mengetahui volume distribusi dari suatu obat, maka kita tinggal membagi VD ya sama dengan D BT ya per CT ya. Itu adalah jumlah obat pada dalam darah pada jam kesekian dibagi dengan konsentrasinya atau kadar obat dalam darah. Itu akan ketemu dengan volume distribusinya. Ini satuannya berupa volume, bisa liter, mililiter. Kemudian tapi yang paling sering digunakan adalah liter. Nah, dari persamaan 5 ini ya. Maka persamaan 2, 3, dan 4 menjadi persamaan 6, 7, 8
yang menerangkan kadar obat di dalam darah pada waktu T. Ya sama saja, kan seperti ini. Nah, ini adalah persamaan regresi linier juga. Persamaan regresi linier sama saja, tidak berubah. Seperti itu. Ini untuk menerangkan perubahan kadar obat di dalam darah. Loh, tadi yang persamaan di awal tadi apa, Pak? Yang persamaan 2 dan 3 tadi. Nih. Persamaan 2 dan 3, persamaan 3 dan 4 itu adalah, sekali lagi, ini notasinya adalah D. Kalau D itu adalah jumlah obat pada jam kesekian. Maka kalau kita pengen merubahnya menjadi konsentrasi, itu juga menjadi seperti ini. Sama saja, sami kemawon. Ya, kalau tadi yang D tadi adalah jumlah, maka kalau yang di sini adalah yang C. Yang paling banyak digunakan itu adalah mengukur kadar, bukan mengukur jumlah. Seperti itu. Nah, dari persamaan 5 tadi dirubah dengan bantuan persamaan 5, maka persamaan 3, 4 dapat berubah menjadi seperti ini. Ln CT sama dengan ln C0 dikurangi K kali T. Berarti dengan persamaan ini kita bisa menghitung berapa kadar obat pada jam kesekian setelah diberikan. Berapa waktu yang diperlukan oleh obat untuk mencapai kadar efektif minimal. Nah, dari persamaan inilah yang biasanya digunakan oleh para ahli, para peneliti itu untuk menentukan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan berapa frekuensi penggunaan obat dalam frekuensi penggunaan obat, misalkan 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari, seminggu sekali, sebulan sekali. Itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan cara ini. Jadi nanti dilihat berapa kadar efektif minimalnya, berapa T setengahnya, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Maka dia akan untuk mencapai kadar efektif minimalnya itu perlu berapa, maka penggunaan obatnya berapa jam atau berapa hari atau berapa lama itu juga bisa kita perhitungkan dari sini. Jadi penentuan frekuensi penggunaan obat itu nggak sembarangan, nggak syukur angger, misalkan 3 kali sehari semua pukul rata 3 kali sehari, ya nggak gitu juga. Semua ada dasarnya, semua ada argumennya, semua ada dasarnya. Jadi nggak syukur angger, seperti tidak asal, ya. Jadi ini ada sama aja dengan persamaan Y sama dengan A plus B X dalam persamaan regresi linier, sama saja, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berpengaruh. Nah, ini untuk pemberian secara intravena, secara bolus. Maka kalau kita gambarkan dalam grafik, kadarnya itu akan seperti ini, sama seperti gambar pada pertemuan ketiga. Nah, itu dia saat pertama kali diberikan, kadarnya langsung tinggi, karena dia langsung masuk pembuluh darah, ya kan? Maka dia akan perlahan-lahan turun sampai kadarnya habis di sini, sampai kadarnya habis. Nah, kemudian bagaimana cara pemberian obat berikutnya kalau misalkan obat diberikan secara intermittent? Nah, ini kan ada batas namanya ini KTM, ada namanya KEM. Kalau yang di slide kemarin kan ada kan KEM. KTM itu adalah kadar toksik minimal, sedangkan KEM adalah kadar efektif minimal. Nah, berarti kalau misalkan dia diberikan misalkan dia ini sampai dengan 10 jam. Ya, 10 jam. Berarti apakah setelah 10 jam dia diberikan lagi atau dia diberikan pada saat di sini? Misalkan ini jam ke-8. Ya. Jawabannya, apakah dia diberikan pada jam ke-10 atau jam ke-8? Jawabannya adalah dia diberikan pada jam ke-8. Maka kadarnya itu akan langsung naik. Seperti ini. Ya, seperti itu. Itu adalah pemberian obat. Tetapi kalau misalkan diberikan di atas dengan dosis yang sama, diberikan di jam ke-5, misalkan ini jam ke-5, maka kadarnya dari sini akan langsung naik, melebihi KTM. Nah, inilah yang kita pelajari dalam farmakokinetik.
Jadi penggunaan obat itu juga tidak serta-merta syukur angger. Apalagi obat-obat yang penting seperti misalkan antibiotik. Kalau misalkan dia digunakan setiap 3 jam, setiap digunakan tiga kali sehari, maka penggunaannya yang paling rasional adalah setiap 8 jam, bukan pagi, siang, sore. Seperti itu. Jadi kita kalau nanti ada yang bekerja di farmasi bangsal, ya di bangsal farmasi di bangsal yang ada di farmasi, ada yang ada di rumah sakit, maka biasanya kalau rekan-rekan perawat itu pagi, siang, sore, pagi 3 kali sehari adalah pagi, siang, malam. Jamnya jam berapa? Pokoknya pagi, siang, malam. Sedangkan kita farmasi dengan menerapkan konsep farmakokinetika ini, kita bisa menghitung berapa berapa waktu yang diperlukan oleh obat. Misalkan 3 kali sehari, maka waktunya adalah 8 jam dan seterusnya. Kalau 2 kali sehari maka setiap 12 jam, dan kalau kalau dia digunakan 1 kali sehari maka setiap 24 jam, seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertemuan materinya. Nah, ini tadi kan antara KIM, KTM, kadar obat minimal dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya C0 itu dapat dipergunakan untuk menghitung nilai dari volume distribusi obat setelah diberikan secara intravena dengan dosis secara intravena. Nah, maksudnya seperti apa? Pada C0 itu adalah konsentrasi obat segera setelah obat diberikan. Kemudian kita ambil darahnya, ya. Berapa waktu kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung volume distribusinya. Seperti itu. Jadi, dosisnya itu dosis intravena dikali dengan C0 dibagi dengan VD. Kalau kita VD sama dengan DIV dibagi dengan C0. Nah, ada beberapa contoh kasus yang menarik dengan menggunakan volume distribusi ini. Misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian dia mengalami fraktur. Kemudian harus mengalami operasi di operasi tulang, dipasang pen. Nah, karena orangnya itu terlalu gemuk atau mengalami obesitas, maka biasanya dokter kan dengar kalau orang ya BMI-nya dengan massa tubuhnya standar, maka ya dosisnya sudah hafal lah istilahnya. Dokter kan sudah hafal dosisnya. Dengan orang dengan berat badan sekian, dosisnya udah sekian. Nah, maka kalau ada orang-orang yang mengalami perlu mengalami anestesi, maka itu apalagi orangnya obesitas. Nah, untuk mencegah obat terdistribusi secara luas, misalkan kita perlu distribusinya adalah sekian saja, maka untuk dosisnya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, VD kita harapkan VD-nya berapa. Kemudian kita harus tahu nih, setelah obat diberikan kadarnya pada C0-nya adalah sekian. Maka dosis intravenanya yang perlu diberikan adalah sekian. Itu bisa kita hitung seperti itu dengan menggunakan persamaan yang ke-9 ini. Ya, berikutnya. Nah, waktu paruh eliminasi atau T setengah eliminasi. T setengah eliminasi rumusnya dari kemarin masih sama, yaitu 0,693. Ya, 0,693 dibagi dengan K. Ya, 0,693 dibagi dengan K. K itu apa? K itu adalah tetapan kecepatan eliminasinya. Ya. Itu kita bisa menghitung T setengahnya. Nah, T setengah itu juga menjadi salah satu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghitung berapa waktu paruh yang berapa frekuensi penggunaan obat. Itu juga bisa dihitung dengan menggunakan waktu paruh seperti itu. Atau kita bisa juga menghitung dari waktu paruh ini, kita bisa menghitung penyesuaian dosis pada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal atau fungsi hati. Nah, itu dari waktu paruh eliminasinya ini kita bisa menggunakan persamaan-persamaan tersebut. Ada aplikatifnya gitu loh. Jadi bukan ilmu, kalau boleh dibilang
ilmu langit yang ilmu nggak bisa diaplikasikan. T setengah itu ilmunya bisa kita gunakan untuk mengukur kadar satu, kita bisa mengukur bisa menghitung bagaimana penggunaan obat itu frekuensinya berapa kali sehari. Kemudian kita juga bisa menghitung untuk penyesuaian dosis pada pasien yang mengalami gagal ginjal atau gagal hati, seperti itu. Atau kita dari T setengah itu juga bisa merancang, kalau dalam segi sediaan dari sediaan farmasi, kita bisa merancang sediaan tersebut menjadi sediaan lepas lambat. Kita bisa rancang bagaimana sediaannya itu bisa menjadi memiliki waktu paruh yang lebih panjang, seperti itu bisa. Ya. Nih kan, dalam pemberian berulang, waktu paruh berguna untuk menentukan interval pemberian obat untuk mencegah akumulasi atau ketidakadaan obat di dalam darah. Nah, jadi waktu paruh eliminasi itu sangat penting juga kita ketahui. Seperti itu. Berikutnya, nah, dari persamaan 7 dengan 8 yang mengikuti kinetika orde 1 dengan adanya perubahan dosis tidak mempengaruhi waktu paruh. Ya. Kalau kinetika orde 1, perubahan dosis atau perubahan kadar di dalam darah itu tidak akan berpengaruh terhadap waktu paruh eliminasinya. Nah, sedangkan pada kinetika orde 0 adanya perubahan dosis atau jumlah obat yang ada di dalam tubuh itu berubah, maka juga akan berpengaruh terhadap eliminasinya, akan berpengaruh terhadap ekskresinya dalam obat yang dalam darah itu juga akan terpengaruh kadar obatnya. Misalkan dia jenuh karena adanya saturasi ikatan protein. Jadi misalkan obat yang ada di dalam darah kan yang berefek kan adalah obat yang bebas. Tapi ada juga obat yang tidak bebasnya itu akan terikat di dalam protein plasma. Ya. Kalau dia terikat di dalam protein plasma, maka kalau protein plasmanya itu sudah penuh diduduki oleh obat, maka itu eliminasinya juga akan terpengaruh. Kemudian saturasi ikatan protein contohnya adalah misalkan paracetamol. Paracetamol itu batasnya adalah 4 gram per hari. 4 gram per hari. Nah, protein eliminasi paracetamol itu salah satunya dipengaruhi oleh suatu senyawa yang namanya asam glukuronidat. Asam glukuronidat itu kalau jumlahnya obat paracetamol yang masuk ke dalam tubuh itu misalkan 5 gram sehari, maka dia itu tidak akan bisa dieliminasi. Sisanya itu tidak akan bisa dieliminasi sehingga akan menumpuk di dalam darah, seperti itu. Akan kesulitan untuk dieliminasi. Kemudian saturasi enzim, saturasi transport aktif pada tempat ekskresi itu juga dipengaruhi oleh jumlah obatnya. Jadi kalau kinetika orde 0 itu ada kapasitasnya. Ada batasan maksimalnya, ada batasan pengangkutnya. Sederhananya seperti ini. Misalkan kita mau membuang sampah dari kompleks perumahan ke tempat pembuangan akhir atau ke TPA, ya. Batasnya umumnya armada yang beroperasi adalah 10. Nah, karena ada suatu hal, armada yang beroperasi itu berkurang jumlahnya menjadi 5. Sehingga apa yang terjadi kira-kira? Nah, jumlah sampah yang seharusnya tadi bisa dibuang dalam 1 hari itu menjadi 2 hari. Dapat dibuang menjadi 2 hari karena kapasitas buangnya itu berkurang dari yang seharusnya 10 bisa berkurang menjadi setengahnya. Nah, belum lagi nanti kalau ketambahan sama sampah yang hari berikutnya. Wah, itu bahkan akan numpuk-numpuk seperti itu. Nah, ini adalah contohnya aspirin sampai dengan tolmetin. Ya, aspirin dan tolmetin itu waktu paruhnya yang paling singkat itu adalah aspirin. Aspirin itu waktu paruhnya cuma 0,25 jam atau seperempat jam. Tapi kok dia digunakan sampai 3 kali sehari, Pak? Iya, dia digunakan 3 kali sehari karena kalau kita nanti menghitung T setengahnya berkurangnya dalam
kadar obat itu berkurang terus-menerus itu, obat akan habis jumlahnya di dalam darah atau menjadi sangat kecil sekali jumlahnya itu pada saat 7 sampai dengan 10 kali tes setengah eliminasi. Maka kalau kita ngitung seperti ini, ya benar saja. Maka penggunaan paracetamol adalah 3 kali sehari. Seperti itu. Kemudian kita juga lihat dari celecoxib. Ya, celecoxib. Nah, celecoxib itu kadarnya waktu paruhnya adalah 11 jam. Maka dia cukup digunakan 2 kali sehari saja. Karena dipengaruhi juga karena dia juga dipengaruhi oleh ini ekskresi urinary excretion of unchanged drug. Karena dia obat yang dikeluarkan dari urin itu juga relatif tinggi dalam bentuk utuhnya, sehingga dia digunakan 2 kali sehari seperti itu. Nah, kemudian lagi contohnya adalah diclofenac. Diclofenac itu 1,1 jam. Tetapi karena dia yang dikeluarkan melalui urin itu kurang dari 1%, maka dia bisa digunakan sampai dengan 3 kali sehari. 3 atau 4 kali sehari. Tapi kalau ini dosisnya bukan 50 ya. Kalau bisa dari press release yang terakhir itu di BPOM, dari BPOM itu seingat saya, pertama digunakan 3 kali sehari, berikutnya adalah 2 kali sehari. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat namubeton, ini juga bisa per 3 kali sehari ini. Nah, seperti itu. Jadi adalah dosisnya itu juga di salah satu penggunaan obat itu juga dipengaruhi oleh half life-nya itu atau jumlah kadar obat yang tes tengahnya itu juga akan dipengaruhi seperti itu. Berikutnya mana kok tidak bisa. Oke. Berikutnya adalah AUC. AUC itu adalah luas area di bawah kurva atau area under curve. Nah, ini menggambarkan kadar obat di dalam darah dari waktu ke 0 sampai dengan waktu tak terhingga. AUC itu diperoleh dari persamaan C0 dibagi dengan K. Nah, AUC itu merupakan gambaran obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk AUC, waktunya adalah masa misalkan satuan AUC adalah masa waktu dibagi dengan volume. Nah, contohnya adalah ini AUC, satuannya mikrogram jam per mili. Nah, AUC itu sebenarnya kalau kita menggambar seperti ini, kadar obatnya yang turun, misalkan dari waktu ke 0 sampai dengan waktu tak terhingga. Tak terhingga itu definisinya ya misalkan kalau dia waktunya sampai 8 jam ya 8 jam itu adalah tak terhingga. Atau kalau 12 jam ya 12 jam itu adalah waktu yang tak terhingga. Jadi waktu tak terhingga itu fleksibel. Jadi ya terkait dengan kadar obat di dalam darah pada waktu tertentu, misalkan pada waktu yang tak terhingga atau pada waktu tertentu. Nah, AUC itu adalah menggambarkan ini. Area under curve, area yang berada di bawah kurva. Itu menggambarkan kadar obat yang ada di dalam darah dari waktu ke 0 sampai dengan waktu yang tak terhingga. Berikutnya, clearance. Clearance merupakan parameter eliminasi yang diartikan adalah pembersihan obat dari volume darah atau plasma atau serum, bukan jumlah obat yang dibersihkan dari darah, tetapi adalah jumlah darah yang dibersihkan dari obat. Ini waktu saya kuliah dulu sering karena belum paham, jadi masih sering kebalik-balik. Kalau clearance itu pengertian saya zaman kuliah dulu adalah jumlah darah yang dibersihkan dari obat, tetapi sebenarnya kebalik malahan, jumlah darah yang dibersihkan dari obat. Jumlah darah, berapa sih volume darah itu yang dibersihkan dari obatnya itu? Nah, clearance tidak sama dengan kecepatan eliminasi obat. Kalau clearance itu mengukur ukuran flow,
ukuran aliran kecepatan aliran yang mempunyai volume per waktu. Jadi kalau clearance itu adalah satuan kalau clearance adalah ukuran flow rate atau kecepatan yang mempunyai volume mempunyai satuan volume per waktu, berapa jumlah darah yang dibersihkan dari obat per satuan waktu, per jam, per menit, per hari, dan seterusnya. Nah, jika clearance diketahui, maka kecepatan eliminasi obat dapat diketahui dengan mengalihkan clearance dengan kadar obat di dalam darah. Nah, ini rumusnya. Kadar obat kali dalam darah dikali dengan clearance, maka itu adalah kecepatan eliminasi obatnya. Kecepatan eliminasi obat dari dalam tubuh eliminasi obat dari tubuh, seperti itu. Nah, penggunaannya dalam farmasi itu penting. Kenapa? Karena pada kasus-kasus pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal, clearance itu menjadi penting. Clearance kreatinin itu menjadi penting. Ya, yang penting adalah clearance kreatinin, bukan kreatinin serumnya. Kreatinin serum kita gunakan untuk menghitung clearance kreatinin, sedangkan dari clearance kreatinin itu dapat manfaatnya kita gunakan adalah untuk menilai, kalau teman-teman kedokteran menilai keparahan derajat penyakitnya, apakah dia stage 1, stage 2 atau end stage dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penggunaan clearance dalam dunia farmasi itu adalah untuk menentukan kadar obat di dalam darah. Untuk menentukan frekuensi penggunaan obat. Jadi kalau pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, penggunaan obatnya yang pertama, yang umumnya misalkan 3 kali sehari, bisa berkurang menjadi 2 kali sehari, bahkan 1 kali sehari. Ya kan? Kenapa? Karena ini tadi, konsentrasi di dalam darahnya itu tetap. Kemudian kalau misalkan ditambahi, sedangkan clearance-nya tetap, maka kecepatan eliminasinya pun juga akan kalau misalkan dia pasien gagal ginjal deh, kita ambil pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal, kalau misalkan dia mengkonsumsi obat dengan, apalagi yang end stage, yang sudah akhir, yang terminal, maka kalau misalkan dia digunakannya 3 kali sehari, maka terjadi penumpukan kadar obat di dalam darah. Ya, terjadi penumpukan di dalam obat di dalam darah. Kalau terjadi penumpukan obat di dalam darah, kemudian kecepatan eliminasinya obat juga berkurang, maka kan seharusnya akan menyebabkan terjadinya penumpukan obat di dalam darah. Sehingga kalau pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal, itu biasanya pengobatan yang biasanya 2 kali sehari itu dapat diturunkan menjadi 1 kali sehari. Itu frekuensinya yang dirubah. Atau kita juga bisa merubah dosisnya. Yang misalkan dosisnya pertamanya adalah 100 mg, kalau pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya bisa aja kita turunkan dosisnya menjadi 50 mg. Tinggal tergantung kitanya seperti apa, mau mendesain aturannya dengan tentunya dengan persetujuan dari dokter. Jadi kita nggak boleh serta-merta mengganti regimen tanpa berdiskusi dengan dokter penanggung jawab pasiennya. Yang namanya ada yang namanya, soalnya di dalam rumah sakit sekarang ada yang namanya DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Jadi kita dalam di rumah sakit itu kita bukan, dalam tanda kutip, bukan bawahannya dokter, tapi kita merupakan partner dari dokter yang mungkin kita bisa mengingatkan kepada dokter tersebut, atau untuk kita bisa berdiskusi dengan dokter mengenai kondisi pasien tersebut, seperti itu. Berikutnya, nah ini, kecepatan eliminasi obat selalu berubah dan perubahan tersebut berbanding lurus dengan kadar obat di dalam darah. Sehingga kadar obat yang akan meningkat, maka kecepatan pun akan meningkat secara proporsional. Ya, kita ingat tadi, kecepatan eliminasi obat itu selalu berubah dan perubahannya itu berbanding lurus dengan kadar obat di dalam darah. Jadi, semakin banyak kadar obatnya, maka eliminasinya semakin meningkat. Itu pada orang yang mengalami orang yang memiliki fungsi eliminasi organ eliminasi yang normal. Maka kalau untuk orang dengan gangguan fungsi ginjal atau gangguan fungsi liver, itu kalau ada
yang berkurang kan kapasitas eliminasinya kan, kecepatan eliminasinya ini yang berkurang. Sehingga kalau kecepatan eliminasinya berkurang, jumlah obat yang masuk itu sama, maka akan terjadi penumpukan. Nah, kalau kita ketahui, kalau kecepatan eliminasi itu akan apa namanya? akan berkurang dengan pengurangan kadar obat di dalam darah. Seperti itu. Nah, persamaannya clearance sama dengan dosis intravena dibagi dengan AUC. Ya, semakin tinggi dosis intravenanya, kalau AUC-nya tetap, maka clearance-nya juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau dosis intravenanya berkurang, AUC-nya tetap, maka clearance-nya juga akan semakin berkurang. Seperti itu ya. Dari persamaan 9 dan 13, seharusnya D itu dapat dikalikan dengan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Tetapi pada pemberian secara intravena, ketersediaan hayati itu dianggap 100%. Kenapa? Karena ketersediaan hayati itu melambangkan berapa jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Yang masuk itu berapa? Karena pemberiannya secara intravena, maka obat dianggap masuk semua ke dalam pembuluh darah, tidak ada obat yang tersisa atau tidak ada obat yang terbuang. Kalau penggunaan obat secara peroral, maka kita perlu melihat atau perlu menghitung berapa ketersediaan hayatinya, berapa jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, itu nanti perlu kita perhitungkan. Kalau pemberian secara intravena sih masih belum perlu pertimbangan seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, dari persamaan 14 itu dapat diturunkan lagi menjadi persamaan yang mengkaitkan antara waktu paro, clearance, dan volume distribusi. T setengah eliminasi sama dengan 0,693 dikali VD dibagi dengan clearance. Ya. Ginjal. Nah, ini penting. Seperti itu. Jadi ada kaitannya antara T setengah, volume distribusi, clearance. Maka kalau semakin meningkat VD-nya, clearance-nya tetap, maka juga T setengahnya akan semakin turun. Sebaliknya, kalau VD-nya kecil, clearance-nya tetap, T setengah eliminasinya akan meningkat. Nah, waktu paro eliminasi itu juga dipengaruhi oleh nilai VD dan clearance yang merupakan variabel yang tidak saling tergantung. Hal ini diartikan peningkatan clearance tidak serta-merta meningkatkan VD, begitu pula sebaliknya. Nah, kita ketahui bahwa volume distribusi dan clearance itu merupakan parameter primer. Parameter primer adalah parameter yang dipengaruhi oleh kondisi fisiologis dari pasien, dari orang yang mengkonsumsi obat tersebut. Sehingga waktu paro eliminasi itu dikategorikan sebagai parameter sekunder. Jadi parameter sekunder adalah parameter yang dipengaruhi oleh parameter primer, seperti itu. Nah, ini adalah latihan-latihan yang bisa kita gunakan dalam
dalam apa namanya, dalam penyelesaian soal apa namanya, penyelesaian soal apa namanya, soal-soal yang berkaitan dengan kinetika orde 1 dengan kok kinetika orde 1 dengan pemberian obat secara intravena dengan menggunakan data darah ya. Misalkan gambar kurva pada kertas semilog ya, sama seperti pertemuan kemarin. Jadi kadar obat itu langsung saja kita masukkan ke dalam kertas semilog seperti itu ya. Ini saya contohkan saja dengan menggunakan Excel yang cepat. Nanti kalau untuk kalian mau melatihan menggunakan apa namanya, kertas semilog yang di print, itu bisa juga. Nah, untuk menggambar menggambar grafiknya dalam grafik pemberian intravena dengan model satu kompartemen intravena dengan menggunakan data darah, maka langsung saja seperti ini, sama seperti semilog. Nah, kemudian untuk yang tuliskan persamaan yang menerangkan perubahan kadar obat dalam darah terhadap waktu. Kalau menggunakan kalkulator ya kita harus masukkan satu-satu pada jam 1, kemudian berapa kadar obatnya dengan menggunakan len ya, jam kedua kemudian len 110, jam ketiga len 96, jam keempat len 85 dan seterusnya. Ya mungkin nanti kalau ada waktu akan saya buatkan video khusus yang bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik dalam menghitung kadar obat dalam darah pada waktu tertentu. Oke, seperti itu. Nah, kalau menggunakan Excel itu langsung saja seperti ini. Ya. Garisnya ini kita pilih. Kemudian klik kanan add trend line. Ya. Kemudian display equation on chart itu kita klik. Oke. Maka dia nanti akan muncul equationnya. Nah, ini dia. Kecil sekali. Ya. Ini adalah persamaan dari regresi linearnya.
ya. Y sama dengan min 0 Y sama dengan minus 7,2935 X ditambah 119,85. Itu adalah persamaan regresi linearnya untuk nih, ini adalah persamaan untuk persamaan regresi linearnya. Y sama dengan minus 7,2935 X ditambah 119,5. Berapa angka di belakang koma? Tergantung siapa? Tergantung kebutuhan. Bisa 2 angka di belakang koma, bisa 3 angka di belakang koma, dan juga tinggal tergantung dari dosen kalian pengennya berapa angka di belakang koma, seperti itu. Nah, kemudian hitung semua parameter yang menerangkan disposisi obat. Kemudian misalkan T setengah itu rumusnya berapa? T setengah adalah 0,693 dibagi dengan K. K itu adalah ini 119. Kalau kita lihat, K itu adalah tetapan kecepatan eliminasinya. Kalau kita kembali lagi ke depan, di sini. Mana ini? Oke. K itu kan sama dengan BX. K itu sama dengan B. Nah, maka kalau di persamaan persamaan ini itu sama dengan minus 7,2935. Maka kalau menghitung T setengahnya, K sama dengan, ditulis di sini misalkan 7,294. Maka T setengah langsung aja masuk 0,693 dibagi dengan 7,294, 0,095 jam. Nah, itu adalah T setengahnya. Seperti itu. Itu kurang lebihnya ya. Itu adalah perhitungan untuk menghitung K-nya. Nah, angka negatifnya gimana, Pak? Apakah digunakan? Tidak. Angka negatifnya itu hanya menunjukkan pengurangan waktu, bukan memiliki makna matematik. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya K-nya berapa? Tadi kan sudah ada ya, K-nya adalah 0,7 sekian tadi. Kemudian VD-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, berikutnya adalah berapa kadar obat pada jam ini nanti yang persamaan yang ini itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Kita nanti akan bisa menghitung parameter-parameter berikut ini. Nah, berapa kadar obat yang berada di dalam tubuh setelah jam ke-10?
59 ini nanti kita rubah menjadi bentuk antilennya, sehingga kita akan ketemu kadar obat pada jam ke-10 itu berapa ya. Nah, kemudian berapa waktu yang diperlukan supaya kadar obat itu kurang dari 5 jam, kurang dari 5 mikrogram per mili. Nah, ini akan mesti kan lebih dari 15 ya. Lebih dari 15 jam. Tapi tepatnya pada jam berapa itu yang perlu kita hitung dengan menggunakan dengan menggunakan persamaan regresi linier tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira kalau ada yang nanti masih mau ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut di WA group ya. Akan tetapi tolong kalau nanti mau diskusi di WA group jangan tanya 1 minggu sebelum ujian, tidak akan saya jawab ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan kalian nanti pengen belajar ya, menghitung dengan menggunakan kalkulator dan lain sebagainya, tolong jangan jangan tanya 1 minggu sebelum ujian. Biasanya nanti kalau 1 minggu sebelum ujian nanti akan saya ujiannya kalau yang biasanya sih boleh membawa kertas A4 yang berisi catatan-catatan mengenai materi saya yang bisa digunakan untuk nyontek daripada nyontek yang tidak resmi. Kalau di farmakokinetik boleh kita gunakan contekan-contekan tersebut. Ya, nanti sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita bahas dalam WA group atau ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa saya jawab satu persatu ya. Sampai kira-kira nanti untuk yang soal latihan kedua dan seterusnya nanti bisa digunakan sendiri untuk latihan ya, latihan di rumah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa video ini ditonton. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau kira-kira nanti ada teman-teman yang pengen tahu mengenai farmakokinetik, bisa di-share video ini ke teman-teman yang membutuhkan juga ya. Mungkin ada teman-temannya di kampus lain yang pengen tahu farmakokinetik seperti apa, di-share aja. Nanti kalau ada yang kira-kira tidak tepat dalam penjelasan saya juga boleh di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.